Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada peserta pada Metaplan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Valen dari FKM UNER sebagai fasilitator. Kemudian ada Raisandi sebagai co-fasilitator, kemudian ada Rara sebagai notulensi, kemudian ada Radita sebagai timekeeper, dan ada Arifah sebagai dokumentasi. Sebelumnya, saya minta untuk para peserta untuk menyalakan videonya. Apakah suara saya tidak terdengar? Terdengar kok. Apakah Ibu Asih bisa mendengar suara saya? Baik, kita mulai perkenalan dulu ya. Mungkin bisa Ibu Septi memperkenalkan dirinya, menyebutkan nama dan asal. Halo, perkenalkan nama saya Septia Nanda Jasmi, saya asal Surabaya. Terima kasih. Kemudian Ibu Dwi Yulianti Suri bisa menyebutkan namanya dan asalnya. Saya Nikadek Dwi Yulianti Suri, Singaraja, Bali. Oh iya, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu Asih Deskayanti bisa memperkenalkan dirinya dan asalnya. Saya Asih Deskayanti dari Cibubur. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu Fadilah Anggrayani bisa menyebutkan nama dan asalnya. Baik, perkenalkan nama saya Fadilah Anggraini, asal saya dari Surabaya. Terima kasih. Kemudian Ibu Ismi Tohriah bisa menyebutkan nama dan asalnya. Perkenalkan, nama saya Ismi Tohria, asal dari NTB. Terima kasih. Kemudian Ibu Riantita Tunjung Sari dapat memperkenalkan dirinya dan menyebutkan asalnya. Halo, Ibu Riantita. Mohon maaf tadi kena mute. Nama saya Riantita Tunjung Sari dari asal Bangkalan. Terima kasih. Kemudian Ibu Yunita Satya Pratiwi dapat menyebutkan namanya dan asalnya. Kepada Ibu Yunita, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yunita Satya Pratiwi, asal dari Jember. Baik, terima kasih. Sebelum memulai diskusi pada malam hari ini, saya akan membacakan teknis dan peraturan mengenai diskusi pada malam hari ini. Kepada Mas Raisandi, bisa di next slide-nya. Baik, peraturan dari diskusi pada hari ini, mohon tetap menyalakan video sepanjang diskusi berjalan, lalu tetap menyalakan mikrofon ketika tetap mematikan mikrofon ketika tidak berbicara. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menyontek atau mengikuti jawaban peserta lain. Yang keempat, jawaban merupakan pendapat murni masing-masing peserta. Yang kelima, peserta akan diberi waktu 3 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Next. Selanjutnya ada teknis diskusi. Yang akan terlihat di layar perangkat Anda adalah situs Jamboard yang akan menjadi alat pemandu pada diskusi kita pada malam hari ini.
Bagi peserta yang ingin langsung mengetik jawabannya di halaman Jamboard, silakan membuka situsnya terlebih dahulu. Link akan dikirim melalui room chat Zoom. Peserta dapat menjawab langsung di halaman Jamboard dengan fitur sticky notes setelah dipersilahkan. Kemudian bagi peserta yang merasa kesulitan untuk mengoperasikan Jamboard, jawaban dapat dituliskan di kolom chat Zoom atau dapat langsung berbicara. Next. Nah, pada malam hari ini diskusi kita membahas tentang stunting dan PMT. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak di mana tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting biasanya dikaitkan dengan asupan gizi anak. PMT atau pemberian makan tambahan adalah kegiatan pemberian makanan tambahan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita. Nah, setelah saya memaparkan definisi stunting dan PMT, selanjutnya akan kita pindah ke situs Jamboard. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apa hal yang dapat mencegah... mohon maaf. Pertanyaan yang pertama dulu. Nah, menurut Anda, apa penyebab terjadinya stunting? 3 menit dari sekarang, peserta dapat menuliskan jawabannya di chat Zoom. Baik, terima kasih Bu Asih. Saya tunggu jawaban dari peserta yang lain. Silahkan menuliskan jawabannya. Terima kasih kepada Ibu Septi dan Ibu Yunita. Masih saya tunggu jawaban dari peserta yang lain. Waktu tinggal 1 menit lagi.
Baik, terima kasih. Akan saya bacakan jawabannya. Yang pertama, pemberian makanan yang tidak memenuhi standar gizi. Kemudian jawaban yang kedua, karena kurang gizi, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Yang buruk dan kurangnya akses makanan bergizi kepada ketidakmampuan biaya. Menurut peserta, apakah jawaban yang pertama dan jawaban yang kedua dapat dikelompokkan menjadi satu? Iya, bisa. Baik, terima kasih. Jawaban 1 dan jawaban 2 dapat digabung menjadi satu alur. Kemudian jawaban yang ketiga, ada pemenuhan gizi seimbang sejak masa konsepsi ibu hamil. Jawaban ketiga, apakah bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang pertama? Bisa. Baik, jawaban ketiga bisa dimasukkan ke pengkelompokan yang pertama. Kemudian jawaban yang keempat, penyebab stunting bisa karena kurangnya pengetahuan ibu, bisa karena faktor lingkungan yang tidak sehat, bisa juga karena genetik atau hormonal. Apakah jawaban yang keempat bisa dimasukkan ke kategori atau pengkelompokan yang pertama, atau membuat kelompok yang baru? Membuat kelompok yang baru. Baik, jawaban ketiga akan menjadi di pengkelompokan yang kedua. Kemudian jawaban yang kelima, yaitu karena kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak, 100 hari setelah lahir, dan kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi. Jawaban kelima, apakah masuk ke pengkelompokan yang pertama atau pengkelompokan kedua, atau membuat kelompok baru? Kelompok kedua. Kelompok kedua. Baik, jawaban yang kelima akan dimasukkan ke pengkelompokan yang kedua. Kemudian jawaban yang keenam, kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga, mohon maaf, yang barusan saya bacakan itu tadi masuk ke pengkelompokan yang kedua. Kemudian jawaban selanjutnya yang keenam, karena kurangnya asupan bergizi kepada anak karena beberapa faktor, misal pengetahuan orang tua yang kurang mengenai gizi anak dan ekonomi. Jawaban yang ke-6, apakah dimasukkan ke pengkelompokan yang satu atau pengkelompokan yang kedua, atau membuat pengkelompokan yang baru? Kelompok kedua. Baik, jawaban yang ke-6 akan dimasukkan ke pengkelompokan yang kedua. Jawaban yang ke-7 yaitu pengetahuan orang tua yang kurang dalam pemenuhan gizi anaknya. Jawaban yang ke-7, apakah dimasukkan ke pengkelompokan yang pertama atau kedua, atau membuat pengkelompokan yang baru? Kedua. Baru. Baik, Penyebab tidak langsung. Akan dimasukkan kemana? Sendiri ya. Jadi yang pertama, kedua, atau membuat pengkelompokan yang baru? Baru ya. Jawaban ke-7 akan ada di pengkelompokan yang baru. Kemudian jawaban selanjutnya, penyebab stunting yang utama adalah karena kekurangan gizi kronis pada anak. Hal utama yang mendasari adalah pengetahuan orang tua dalam pemberian gizi pada anaknya. Jawaban tersebut apakah masuk ke pengkelompokan yang pertama, kedua, ketiga, atau membuat pengkelompokan baru? Ketiga. Pemenuhan kurangnya pengetahuan. Baik, akan saya masukkan ke pengkelompokan yang ketiga. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Anda, apa hal yang dapat mencegah stunting? Saya beri waktu 3 menit untuk menjawab. Baik, nulis ada. Beda tutup berarti. Kurang 1 menit untuk menjawab. Baik, jawaban yang pertama adalah bisa dicegah dengan cara pemberian makanan tambahan dan menjaga kebersihan sanitasi lingkungan. Kemudian jawaban yang kedua, orang tua dari masa mengandung sampai lahir tetap menjaga asupan makanan yang mengandung gizi. Apakah jawaban kedua bisa dimasukkan ke dalam pengkelompokan yang sama dengan jawaban yang nomor 1? Tidak. Baik, kemudian jawaban yang ketiga, hal yang dapat mencegah stunting adalah kecukupan gizi pada anak, dan ini dapat dilakukan dengan pengedukasian kepada orang tua maupun nenek atau pengasuh sang anak. Apakah jawaban ketiga dapat dimasukkan ke pengkelompokan yang pertama, kedua, atau membuat pengkelompokan yang baru? Kelompoknya yang mana, Mbak? Masuk yang pertama. Oh, yang kedua ini. Kelompok yang pertama itu bisa dicegah dengan cara pemberian makanan tambahan, menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Pengkelompokan yang kedua, orang tua dari masa mengandung sampai lahir tetap menjaga asupan makanan yang mengandung gizi. Kemudian jawaban yang ketiga ini, hal yang dapat menjaga stunting adalah kecukupan gizi pada anak,
dan dapat dilakukan dengan pengedukasian kepada orang tua maupun nenek atau pengasuh sang anak. Nah, jawaban yang ketiga ini apakah ingin dimasukkan ke pengelompokan yang pertama, kedua, atau membuat pengelompokan yang baru? Baru ya. Kelompokan yang baru. Baik. Pengelompokan Kemudian baru. jawaban yang keempat, pemenuhan gizi seimbang pada ibu sejak masa konsepsi hingga 1000 hari kehidupan si anak. Jawaban keempat, apakah dapat dimasukkan ke pengelompokan yang pertama, kedua, ketiga, atau membuat pengelompokan yang baru? Yang dua. Baik, jawaban yang keempat akan dimasukkan ke pengelompokan yang kedua. Kemudian, jawaban kelima, stunting dapat dicegah dengan pemberian makan tambahan dan pola konsumsi makan yang sesuai dengan gizi dan kebutuhan. Apakah jawaban yang kelima dapat dimasukkan ke pengelompokan yang pertama, kedua, ketiga, atau membuat pengelompokan yang baru? Yang pertama. Kedua. Yang kedua. Makanan tambahan ya? Iya, Bu, memberi makan tambahan. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Pertama. Baik, jawaban yang kelima akan dimasukkan ke pengelompokan yang pertama. Kemudian, yang dapat mencegah stunting adalah pengetahuan ibu mengenai makanan yang bergizi sejak dalam kandungan dan pemberian makanan yang bergizi, ibu perlu memeriksakan anak. Apakah jawaban yang keenam masuk ke pengelompokan yang pertama, kedua, ketiga, atau pengelompokan yang baru? 3. Baik, akan dimasukkan ke pengelompokan yang ketiga. Kemudian, jawaban yang ketujuh. Gak jelas tulisannya, Mbak. Tapi yang itu kan yang terakhir itu kalau nggak salah panjang, kurang kepanjang. Itu yang terakhir itu juga menyarankan kalau dia juga diperiksa di posyandu, kalau nggak gitu di pelayanan kesehatan. Itu kan setengah kepotong tuh ya, yang waktu digambar capture ini. Bisa kelompok baru itu. Harusnya kelompok baru, karena adanya peran tenaga kesehatan di situ untuk mengedukasi orang tua. Kalau yang tadi kan orang tuanya yang mencari tahu, kalau yang ini tenaga kesehatannya yang memberitahu kepada ibunya. Baik, jawaban keenam akan dibuat ke pengelompokan yang baru. Kemudian jawaban ya. Mungkin bisa diperbesar untuk Mas Raisandi kotaknya. Iya, tulisannya kurang besar, jadi harus lihat laptop sampai ke depan. Baik, kemudian jawaban yang nomor 7 ada peningkatan daya beli keluarga. Apakah peningkatan daya beli keluarga dapat dimasukkan ke pengelompokan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau pengelompokan yang baru? Baru, Pak. Baik, terima kasih. Yang baru. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, bahan makanan apa saja yang dapat dijadikan sebagai tambahan makanan pada balita? Akan saya beri waktu 3 menit untuk menjawab. Terima kasih.
Baik, waktu kurang 1 menit untuk menjawab. Baik, terima kasih. Jawaban yang pertama ada kedelai seperti tempe, telur, kacang, almond, dan susu. Kemudian jawaban yang kedua, daging dan sayuran hijau. Apakah jawaban kedua dapat dikelompokkan menjadi satu dengan jawaban yang pertama? Ya. Mungkin saran aja itu kayak misalnya biji-bijian, mana yang masuk biji-bijian jadikan satu, terus mana yang masuk protein nabati sama hewani jadiin satu. Terus kalau yang makanan tambahan yang berupa produk kayak biskuit, terus ada juga yang kayak keju, itu jadiin satu. Kalau dipisah kayak gitu kan nanti jatuhnya per kolom-kolom jadinya gimana ya jelasnya? Kalau ke kolom ada kedelai, di kolom 3 ada kedelai, jadiin satunya gimana? Jadi kayak gitu. Mungkin bikin kolom baru, mana yang masuk biji-bijian, mana yang masuk protein hewani, protein nabati. Kayak gitu mungkin. Intinya sih yang menjurus ke sumber jenis makanan ya. Itu makanan olahan atau dikelompokkan, yang tidak olahan dikelompokkan gitu. Ya. Itu kan kalau keju itu olahan. Kalau yang lain itu tidak olahan. Jadi dipisah. Boleh seperti itu. Ya. Boleh seperti itu. Baik, berarti jawaban yang pertama dan jawaban kedua tidak dikelompokkan menjadi satu. Kemudian jawaban yang ketiga, segala jenis daging dan sayuran dikelompokkan menjadi menjadi kelompok kedua karena jawabannya sama. Kemudian di jawaban keempat, bahan makanan seperti umbi-umbian, kentang, dan buah-buahan, apakah membuat kelompok baru? Kelompok baru. Baik. Kelompok baru itu, Mbak. Kemudian keju, unsalted butter di kelompok baru atau dikelompokkan dengan sebelumnya? Karena olahan kan sudah. Kelompok baru itu ya, olahan. Jadi keju dan unsalted butter apakah membuat kelompok baru atau dikelompokkan dengan kelompok baru? Kelompok baru. Kelompok baru. Kemudian ada bahan makanan seperti protein yang mengandung protein seperti ikan, telur, dan daging yang kaya akan vitamin dan mineral seperti kalsium, fosfor, iodium, zinc, dan Fe, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Apakah di kelompok baru atau bisa bergabung di kelompok sebelumnya? Dia general itu ya. Satu. Bisa kelompok 1, 2, dan 3. Masuk itu semua. Kelompok 2 bisa masuk. Kelompok 1. Kelompok 2 bisa. Kelompok 1 juga bisa. Kelompok 3 juga bisa. Baik, jawaban tersebut bisa dimasukkan ke kelompok yang pertama ya. Kemudian jawaban terakhir, PMT untuk balita diantaranya biskuit dari posyandu, biji-bijian, telur rebus, sayur-sayuran, ikan, dan susu. Apakah kelompok baru atau kelompok 1? Kelompok 1.
Kelompok 1. Baik, jawaban yang terakhir masuk ke kelompok 1. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Selanjutnya adalah adanya pembacaan notulensi oleh Rara. Halo? Ya, berdasarkan hasil diskusi metaplan yang sudah dilakukan, dapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda, apa penyebab terjadinya stunting? Di dalamnya terdapat 3 alur. Alur yang pertama yaitu pemberian makanan yang tidak memenuhi standar gizi. Terus, penyebab stunting bisa terjadi karena kurang gizi, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk, dan kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Kemudian pemenuhan gizi seimbang sejak masa konsepsi ibu hamil. Kelompok yang kedua yaitu penyebab stunting bisa karena kurangnya pengetahuan dari ibu, bisa karena faktor lingkungan yang tidak sehat, bisa juga karena genetik atau hormonal. Kemudian kurangnya asupan bergizi kepada anak karena beberapa faktor, misal pengetahuan ortu yang kurang mengenai gizi anak dan ekonomi. Kemudian kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak 100 hari setelah lahir. Alur yang ketiga, 1000 hari kok. penyebab stunting yang utama adalah karena kekurangan gizi kronis pada anak. Hal utama yang mendasari adalah pengetahuan orang tua dalam pemberian gizi pada anaknya. Kemudian pengetahuan orang tua yang kurang dalam pemenuhan gizi anaknya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apa hal yang dapat mencegah stunting? Di dalamnya terdapat 5 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu bisa dicegah dengan cara pemberian makanan tambahan, menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Kemudian stunting dapat dicegah dengan PMT atau pemberian makanan tambahan dan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi dan kebutuhan. Kelompok yang kedua yaitu orang tua dari masa mengandung sampai lahir tetap menjaga asupan makanan yang mengandung gizi. Pemenuhan gizi seimbang pada ibu sejak masa konsepsi hingga 1000 hari kehidupan si anak. Kelompok yang ketiga, hal yang dapat mencegah stunting adalah kecukupan gizi pada anak, dan ini dapat dilakukan dengan pengedukasian kepada orang tua maupun nenek atau pengasuh sang anak. Kelompok yang keempat, yang dapat mencegah stunting adalah pengetahuan ibu mengenai makanan yang bergizi untuk sejak dalam kandungan. Pemberian makanan yang bergizi ibu perlu memeriksakan anaknya. Kelompok yang ketiga yaitu peningkatan daya beli keluarga. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Anda, bahan apa saja yang dapat dijadikan sebagai tambahan makanan pada balita? Di dalamnya terdapat 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kedelai seperti tempe, telur, kacang almond, susu.
Kemudian bahan makanan yang kaya protein seperti ikan, telur, dan daging yang kaya akan vitamin dan mineral seperti kalsium, fosfor, iodium, zinc, dan Fe, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian PMT untuk balita diantaranya squid dari posyandu, sayur-sayuran, ikan, susu. Kelompok yang kedua ada daging dan sayuran hijau, selanjutnya segala jenis daging dan sayuran. Kelompok ketiga, bahan makanan seperti umbi-umbian, kentang, buah-buahan. Kelompok yang keempat, ada keju, unsalted butter. Dari semua pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator, partisipan menyatakan setuju dengan jawaban yang telah dipaparkan. Terima kasih kepada Rara. Selanjutnya ada sebelum berakhir sesi diskusi kita pada malam hari ini akan ada foto bersama. Baik, akan saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan sesi foto tersebut mengakhiri juga diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses semuanya. Terima kasih, peserta diperbolehkan meninggalkan room. Terima kasih banyak bantuannya.